salah satu penyebab kok kami ada yang lebih miskin, tidak dapat, yang lain dapat. Iya itu dia, Pak. Memang ada masalah besar di Kemenkes, itu masalah pendataan ya. Jadi di pendataan ini memang dulu karena dia belum ada lembaga sendiri yang melakukan pendataan. Pendataan di Kemenkes itu kan untuk mengubah data itu 6 bulan baru dicek lagi. Jadi ibaratkan orang itu memberikan bantuan, orang itu sudah meninggal, gitu kan. Jadi aneh karena sistem data kita belum connect. Jadi umpamanya data kubur di orang meninggal, di rumah sakit ataupun itu tidak masuk itu bahwa orang itu sudah meninggal. Kalau di luar negeri itu kan cepat ya Pak ya, real time dia, orang ya. meninggal itu langsung di sistem itu masuk. Itu masalah pendataan juga tuh. Kemudian yang kedua, karena data kemiskinan kita itu terlalu, orang yang namanya miskin itu terlalu targetnya terlalu dikit. Jadi akhirnya kita merasa mereka bukan miskin, sebetulnya masih miskin gitu. Ya kan? Jadi standar di PBB itu kan orang paling miskin itu kalau penghasilannya sekitar $1,5 per hari ya. Nah di kita itu yang dikatakan miskin itu kan ada miskin sekali, miskin, miskin, perbatasan miskin itu. Jadi kalau kita tarik sedikit aja ada masalah di Indonesia, itu langsung drop kemiskinannya. Makanya naik harga BBM aja, itu langsung angka kemiskinan bisa naik 1%. Gitu ya. Jadi ini juga membuat kecemburuan di masyarakat. Iya betul. Kenapa saya lebih miskin nggak dapat, dia dapat. Gitu. Jadi itu termasuk dari segi pendataan. Yang kedua juga mungkin angka kemiskinan kita masih tinggi sebetulnya. Walaupun kalau BPS itu mengatakan tinggal sekian persen, sebetulnya kalau kita hitung-hitung sebetulnya karena kita target yang namanya miskin itu terlalu kecil gitu ya. Itu yang membuat akan bermasalah ke depan itu ya. Ya sekarang ada usaha untuk pemberian data ini ya. Tapi sekarang kan permasalahannya saya mengusulkan kan supaya pendataan itu di luar Kementerian Sosial. Kalau di negara Eropa, negara lain yang sudah lebih maju, jadi pendataan itu real time, independen Pak. Independen. Jadi gini, pendataan itu kalau si A umpamanya tiba-tiba dia miskin, dia sudah ada badan itu, dia melapor ke badan itu, tiba-tiba akan diproses. Berapa hari dia harus ada yang menemui dia. Kenapa dia miskin? Karena gini, pendataan itu sering bermasalah. Ketika pendataan itu diisi oleh katakanlah kepala desa tertentu ataupun kepala bupati, tiba-tiba dia ada kecenderungan kepada politik tertentu, akhirnya yang tidak terlalu miskin juga dimasukin oleh dia, karena itu tim dia, keluarga dia. Padahal sudah ada yang lebih berhak gitu. Ini juga harus kita perbaiki. Jadi pendataan itu tidak boleh ada keberpihakan politik dan lain, itu murni sains ya. Harus seperti itu gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah gitu ya. Apalagi kan karena pendataan itu kan sangat rigid ya. Kalau dia mendata harus seperti siapa yang harus didata, apa variabelnya, apa aja yang disebut miskin gitu. Nah kalau dia mendata dia nggak paham itu, disuruh kepala desa kan nggak ada ilmu tentang itu gitu. Itu juga bisa menjadi padahal sebetulnya data itu paling penting, karena situlah kita bisa memetakan sebenarnya miskin itu berapa. Akhirnya banyak sekarang itu bantuan itu tumpang tindih gitu. Ada orang dia umpamanya anaknya 7, dia dapat kartu Indonesia Pintar, dapat kartu Indonesia Sehat, dapat bantuan rumah, dapat bantuan subsidi listrik, subsidi terus enak banget gitu kan jadi dia jadi manja gitu. Betul. Terus anaknya 7, dia tiap hari lahir di rumah sakit, kredit tetap dibayar oleh pemerintah. Kan anggaran itu kan terbatas, nggak mungkin dia buka. Kalau kita lihat di negara seperti di Cina, yang dibayar oleh negara itu cuma 1, paling banyak sekarang itu 2. Jadi orang itu juga bukan kita sih menyuruh orang itu KB ya enggak kan. Tapi kalau semangat dia punya anak tinggi, dia semangat berusaha juga harus tinggi kan gitu. Jadi sekarang itu kan penduduk makin nambah, sedangkan lahan makin kurang. Betul. Apalagi sekarang dengan teknologi, banyak pekerjaan-pekerjaan yang ringan, yang hilang gitu. Yang dulu katakan pabrik, kalau masih ingat dulu waktu dibuat televisi Cekung itu ya, itu kan orang kerja di PT Gobel itu, saya lihat itu ribuan berbaris kan, yang memasang TV peralatannya. Sekarang itu semua kan sudah digital, sudah dikerjakan oleh robot semua. Betul. Jadi
Jadi ini juga peluang tenaga kerja juga disedot oleh teknologi. Dengan segala macam kebaikan teknologi kan, tapi pasti ada efek negatifnya juga.